Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini Allah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga Allah mempermudah langkah kita menuju ruangan yang sangat berkah ini. Insya Allah ini ruangan yang sangat berkah karena apa? Di sini dikaji kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah juga telah memberikan kepada kita begitu besar nikmat. Karena ini sering dilupakan seorang hamba bahwasanya dia telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar. Ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika Islam baru datang kepada para sahabat. Waktu itu Islam telah menjadikan para sahabat berubah drastis. Ya, yang tadinya minum khamar itu bebas, sekarang sudah dibatasi dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya judi itu bebas, sekarang telah dibatasi oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika para sahabat dengan sahabat yang lain berbincang-bincang. Wahai sahabatku, sungguh ketika Islam datang kepada kita kok semakin terbatas nih. Ya, kenikmatan meminum khamar, kenikmatan berjudi, kenikmatan berzina kok telah hilang. Ya, dulu nikmat sekali itu. Ya. Sampai-sampai cerita ini terdengar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sahabat tersebut, mengatakan kepada mereka, wahai sahabatku, apakah kalian lupa? Ya, Allah telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat besar. Apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam dalam hatinya. Itu sangat luar biasa. Allah telah menitipkan nikmat iman dan Islam dalam hati kita semua. Jadi mari Bu, dipupuk tuh iman, Islam yang telah Allah berikan ke dalam hati kita dipupuk dengan cara apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semampu kita kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup para nabi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada Rasulullah SAW itu dari segala aspek kehidupan. Baik kita bangun sampai tidur kembali, Allah telah memberikan contoh kepada Rasulullah. Kita sebagai umat beliau hanya mencontoh bagaimana Rasulullah SAW ketika bangun, bagaimana Rasulullah SAW ketika mau tidur, itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Para ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Abasa itu, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nun yughni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana fa idza ja'atis sakha, apabila sangkakala yang kedua telah ditiupkan. Jadi sangkakala yang pertama ditiupkan, kemudian terjadilah hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi ditiupkan sangkakala yang kedua. Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, apa yang terjadi? Semua umat manusia Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan lagi dari kuburnya. Ya kan? Seperti jamur-jamur yang tumbuh di musim penghujan. Tumbuh semua tuh. Tapi model-model manusia pada saat itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam tergantung
amal ibadah seseorang. Karena akan melewati suatu jalan yang sangat panjang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sangat seru di sini, Bu, dilanjutkan lagi di sana. Dia yang ke-33 itu, maka apabila datang suara yang memekakkan dari tiupan sangkakala, itu sangkakala yang kedua tadi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kemudian tumbuh manusia tersebut, ya kan? Saya ditumbuhkan juga nanti. Ibu saya ditumbuhkan juga, ayah saya ditumbuhkan juga, saudara-saudara saya juga ditumbuhkan. Sama juga seperti ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu akan ditumbuhkan dengan suaminya, dengan putrinya, dengan putranya, dengan ibunya. Pada kenal semua, pada kenal. Tapi apa yang terjadi? Itu seperti saling gak kenal, Bu. Karena apa? Karena cemas memikirkan diri sendiri. Ya Allah, bagaimana saya nanti ini? Saya bisa nggak nih melewati mizannya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana saya nanti ini? Apakah saya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Cemas, secemas-cemasnya. Yang tadinya di dunia mengatakan, wah, kita dulu waktu dia sehidup semati gitu kan. Yang bilang sama pasangannya gitu kan, Bu. Nah, di sana nggak ada, Bu, istilah sehidup semati. Ya, sibuk mementingkan diri sendiri. Bahkan para nabi dan rasul juga sibuk mementingkan diri sendiri pada waktu itu. Sibuk. Kecuali ada satu sosok yang sangat sibuk. Bukan mementingkan dirinya, kan, tapi mementingkan siapa? Mementingkan umatnya. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu beliau sibuk. Sibuk. Dia jumpai satu persatu itu manusia. Dia tanya, anta ummati, anti ummati. Apakah kamu umatku? Apakah kamu umatku? Kalau siapa yang mengatakan, ya saya umatmu, ya. Kemudian disuruh kemana? Ke telaga Kautsar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minum telaga Kautsar. Akan tapi apa yang terjadi? Ibu-ibu sekalian rahmatullah Subhanahu Wa Taala, masih banyak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjebak jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW datang ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam suatu riwayat diceritakan di sana, sujud dengan sujud yang sangat lama, kemudian nangis dengan nangis sejadi-jadinya. Rasulullah mengatakan, ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, kenapa lagi engkau bersujud di hadapanku? Itu pintu surga tuh dan manggil-manggil namamu. Karena nggak bakalan dibuka pintu surga kecuali dimasuki oleh Rasulullah SAW. Itu tuh, surga tuh udah manggil-manggil namamu. Dikatakan sama Rasulullah SAW, gak ya Allah, gak. Masih banyak umatku yang terjebak di neraka ya Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau pedulikan mereka? Udah masuk saja, jangan peduli. Gak ya Allah, mohon ya Allah, ini permintaan terakhir. Ya. Tolong dong, selamatkan umat saya yang ada di sana ya Allah. Kemudian dalam suatu riwayat itu dikatakan, wahai Muhammad, pergilah engkau ke sana, perintahkan kepada para penjaga neraka itu, keluarkan umatmu yang ada keimanan dalam hatinya sebesar biji korma. Insyaallah, ya Bu ya. Kalau kita kan, insyaallah ya Bu ya, lebih dari sebiji korma ya Bu ya. Kemudian Rasulullah SAW ke sana berlari, memerintahkan, wahai malaikat, keluarkan umatku yang ada dalam neraka ini, yang ada keimanan dalam hatinya sebesar biji korma. Dikeluarin, udah pada gosong-gosong tuh, Bu. Hitam-hitam semuanya. Karena bekas neraka. Ya, bekas neraka itu hitam-hitam, Bu. Allah berikan itu bekasnya kepada mereka. Kemudian setelah dikeluarkan, ya ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan miliaran orang dikeluarkan dari sana. Kemudian, apakah Rasulullah SAW sudah puas? Berlari-lari ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sujud lagi, nangis lagi. Dan kemudian Allah mengatakan dengan kata-kata yang sama, wahai Muhammad, udah masuk surga. Udah jangan pedulikan lagi. Gak ya Allah, masih banyak ternyata tuh umat saya ya Allah, masih banyak. Nangis, sujud. Please ya Allah, ini yang terakhir nih, yang terakhir. Ini kan? Terakhir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, udah pergi sana. Itu kan kalau bahasa kitanya gitu ya Bu ya. Udah suruh kepada para malaikat mengeluarkan umatmu di sana yang ada keimanan dalam hati itu sebesar biji jagung. Kecil ya Bu ya. Kecil ya.
Kemudian Nabi Muhammad SAW berlari, kemudian memerintahkan lagi agar dikeluarkan. Keluar. Setelah dikeluarkan, apakah Nabi Muhammad SAW sudah puas? Tetap Nabi Muhammad SAW melakukan hal yang sama. Kembali lagi berlari ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sujud dengan sujud yang sangat lama dan menangis. Sama saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, udah masuk. Jangan pedulikan mereka lagi." Tapi Nabi Muhammad tidak mau karena dia merasa masih banyak umatnya yang di sana. Inilah gambaran bahwasanya banyaknya umat Nabi Muhammad SAW yang terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, pergi lagi ke sana, perintahkan kepada para malaikat agar mengeluarkan umatmu yang ada keimanan dalam hatinya sebesar biji zarrah." Kalau biji zarrah itu, Bu, Ibu pernah nyapu nggak? Nyapu agak kesiangan. Kemudian matahari datang, kayak silau gitu, ada debu-debu terbangan tuh kecil-kecil. Iya, Bu ya. Nah, sebesar itulah biji zarrah itu. Kecil sekali ya, Bu ya. Kecil sekali. Itu keimanannya kecil sekali. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan lagi kepada para malaikat untuk mengeluarkan tuh umatnya tuh dari neraka. Dikeluarkan lagi, dikeluarkan. Habis kira-kira, Bu? Masih ada apa habis? Masih ada. Berarti kalau masih ada, apa lagi tuh? Gimana lagi tuh keimanannya tuh? Itu kan? Itu udah paling kecil nggak kira-kira, Bu? Yang biji zarrah tadi? Masih ada. Yang kecilnya itu sampai, iya kan? Terbang, debu terbang itu. Masih ada lagi kalau dari Masih ada lagi ya, Bu ya? ada lagi. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang lagi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, udah saya kabulkan yang permintaanmu, masuk ke dalam surga." Ini pintu surga udah manggil-manggil namamu. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? "Ya Allah, tidak." Sujud lagi, nangis lagi, dan ini sujud yang paling lama dan nangis yang paling lama. Ya Allah, masih banyak ternyata umatku yang ada di sana. Wah, bayangkan, Bu. Sekecil apa itu keimanannya tuh. Masih banyak ya Allah. Kemudian karena Rasulullah SAW adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan dia mampu memberikan syafaat kepada kita. Kan gitu kan, Bu? Kemudian dikatakan, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke sana lagi, perintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan umatmu di sana yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Yang pernah mengucapkan kalimat tauhid ini. Luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW berlari ke sana mengatakan kepada para malaikat, "Wahai malaikat, keluarkan umatku yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dikeluarkan dari sana. Makanya, Bu, kalau kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jaga kalimat ini jangan sampai batal. Karena banyak sekali orang-orang sekarang itu dia tidak tahu bahwasanya ada amalan-amalan yang sudah membuat kalimat ini batal daripada dirinya. Banyak dia tidak sadar bahwasanya dia sudah keluar daripada Islam. Seperti apa, Bu, contohnya, Bu? Mendatangi dukun. Syirik. Ketika dia mendatangi dukun tersebut, apa yang terjadi? Syahadatnya batal. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti ini, Bu, apa yang terjadi? Khalidina fiha abada, maka dia akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya Allah. Makanya hati-hati sekali, Bu, ya, dengan tauhid ini. Makanya kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam syahadat tersebut. Jadi itulah kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Ya, padahal kita kan nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, nggak pernah jumpa. Bahkan kita nggak pernah mendengarkan suara Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena kecintaan tadi, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mau meninggal, siapa yang dipikirnya? Umatnya. Makanya karena kecintaan tadi, dan seharusnya kita harus cinta balik kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa, Bu? Mari kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita contoh semua apa-apa yang telah Allah berikan kepada
Nabi Muhammad SAW. Kita contoh. Nah, itulah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita seringkan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi di hari Jumat. Ya Bu ya? Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Sedikit karena memang ilmunya juga masih sedikit. Jadi yang bisa disampaikan juga masih sedikit, Bu, ya. Karena juga sama-sama saya di sini juga belajar gitu ya. Banyak belajar. Sebenarnya masih belum cocok untuk menyampaikan, tapi tadi Ustadz Wardi menyuruh saya untuk menyampaikan sepatah dua kata lah untuk perkenalan gitu ya. Saya muqaddimahilah dengan penyampaian ini. Semoga untuk kedepannya kita bisa saling bersinergi dalam mengajar dan belajar dan mengajar. Saya bisa belajar dari ibu-ibu dan ibu-ibu juga bisa menimba ilmu daripada saya, gitu kan Bu ya? Ada feedback di antara kita seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ada lebihnya saya memohon maaf kepada para ibu-ibu sekalian dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Barakallah. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajiku, umrohku, dakwahku. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.